Tidak ada yang datang saat Sari dikuburkan. Hanya hujan kecil, tanah merah, dan satu liang yang ditutup terlalu cepat. Sari meninggal hari Selasa malam. Kata bidan, masuk angin berat. Kata tetangga, kena penyakit aneh. Kata keluarganya, takdir. Tapi tubuh Sari tahu, ini bukan sakit biasa. 3 minggu sebelum mati, Sari sudah merasakannya. Bukan demam, bukan nyeri, melainkan rasa asing di dalam tubuhnya. Ia sering terbangun jam 2 pagi. Perutnya terasa penuh, padahal ia tidak makan apapun. Di bawah kulitnya, seperti ada sesuatu yang bergeser. Malam pertama, ia muntah paku kecil. Malam kedua, rambut. Malam ketiga, tanah basah. Dan setiap kali ia bertanya pada orang sekitar, jawabannya sama. Jangan mikir aneh-aneh, Sar. Sari bukan perempuan lemah. Ia janda, ia bekerja, ia tidak punya musuh, setidaknya itu yang ia pikirkan. Sampai ia mulai melihat orang yang sama di setiap mimpinya. 4 perempuan, duduk melingkar, rambut mereka panjang. Tangan mereka memegang sesuatu yang dibungkus kain hitam. Dan di tengah lingkaran, ada namanya ditulis terbalik. Saat Sari bertanya pada dukun kampung, wajah orang tua itu langsung pucat. "Kamu jangan pulang," katanya lirih. "Kalau kamu pulang, kamu mati." Sari tersenyum lemah. "Pak, saya sudah di rumah." Hari terakhir hidupnya, Sari tidak bisa berdiri. Perutnya membesar, kulitnya dingin, matanya terbuka, tapi tidak sepenuhnya sadar. Ia mendengar suara, bukan dari luar, dari dalam. "Kalau kamu mati, kami bebas. Kalau kamu mati, nama kami bersih." Sari menangis, bukan karena takut mati, tapi karena ia sadar, kematiannya memang direncanakan. Saat napas terakhirnya keluar, Sari tidak pergi. Ia justru jatuh ke dalam gelap yang sangat sempit. Seperti dikurung di tubuhnya sendiri. Ia merasakan kain kafan, merasakan tanah menyentuh wajah, merasakan liang ditutup, dan saat semua orang pergi, Sari membuka mata. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, tapi pikirannya utuh, lebih utuh dari saat hidup. Di dadanya, sesuatu bergerak, bukan jantung, bukan paru-paru, melainkan sisa santet yang belum selesai. "Kalau kamu mati, kami bebas." Kalimat itu terulang, dan di sanalah, di dalam tanah basah dan gelap, Sari membuat janji pertamanya. "Kalau aku mati, aku akan pulang." Tanah di atas kuburnya retak tipis. Bukan malam itu, bukan besok, tapi perlahan, karena yang bangkit bukan jasad, melainkan niat yang tidak ikut dikubur. Dan di rumah salah satu perempuan pelaku, lilin hitam padam sendiri, kuburan Sari sunyi, tidak ada pohon besar, tidak ada nisan tinggi, hanya tanah yang lebih gelap dari sekitarnya. Seperti baru digali, padahal sudah seminggu ditutup. Penjaga makam pertama yang sadar ada yang salah bernama Pak Darto. Ia menyapu daun sore itu, lalu berhenti. Tanah di satu kubur, bernapas, bukan bergerak, bukan amblas, melainkan naik turun sangat pelan. Seperti dada orang tidur, Pak Darto mundur, beristighfar. Ia tidak lari, karena ia tidak melihat hantu. Ia hanya melihat tanah yang belum menerima isinya. Malam pertama setelah pemakaman, hujan turun. Dan dari kuburan Sari, air mengalir keluar. Bukan air hujan, berwarna keruh, berbau kemenyan basi dan darah lama. Di rumah Warti, salah satu perempuan yang duduk melingkar di mimpi Sari. Jam dinding berhenti di pukul 2.11. Setiap malam, tidak bisa diperbaiki. Warti mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia duduk di dapur, memotong bawang, dan setiap irisan,
Jari-jarinya berkurang satu, bukan terpotong, menghilang. Ia terbangun dengan tangan utuh, tapi bau tanah basah menempel di kukunya. Sementara itu, Sari belum bergerak. Ia masih di bawah tanah, masih terbungkus, masih sempit, tapi kesadarannya menjalar. Seperti akar, ia mulai mengenali arah. Rumah siapa di utara, siapa di timur, siapa yang pertama memanggil namanya terbalik. Santet itu tidak membunuhnya sepenuhnya. Ia hanya mengikat, dan sekarang ikatan itu menjadi jalur. Malam kedua, Pak Darto melihat bekas kaki kecil di tanah makam. Tidak seperti kaki manusia dewasa. Jari-jarinya terlalu banyak, tapi jejaknya menuju luar kompleks makam. Di rumah Ningsih, pelaku kedua, panci sup mendidih sendiri. Saat dibuka, isinya bukan sup, melainkan rambut basah dan tanah merah. Ningsih berteriak, anaknya bangun, dan di sudut dapur, anak itu bertanya polos, "Bu, kenapa Tante Sari berdiri di situ?" Tidak ada siapa-siapa, tapi lantai basah. Sari belum bangkit sebagai tubuh. Ia bangkit sebagai kehadiran, sebagai rasa tidak nyaman, sebagai mimpi yang terlalu spesifik untuk kebetulan. Di kuburan, kain kafannya mulai mengendur sendiri. Bukan karena tangan bergerak, melainkan karena niat di dalamnya menarik keluar. Sari mengingat wajah mereka satu persatu. Bukan dengan marah, dengan kesabaran yang panjang. Aku tidak perlu berjalan, aku tidak perlu terlihat, aku hanya perlu hadir. Dan di rumah perempuan keempat, yang paling diam, yang paling sering tersenyum saat ritual, cermin kamar mandinya retak dari dalam. Bukan pecah, retak membentuk satu kata, pulang. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak dikubur, Sari tersenyum, tanpa wajah, tanpa tubuh, tapi dengan janji yang mulai ditepati. Ritual itu seharusnya selesai saat Sari mati. Itulah yang diyakini Warti, Ningsih, Yayah, dan Lasmi. 4 perempuan, 4 niat, 1 nama. Malam setelah pemakaman, mereka berkumpul kembali. Bukan untuk ritual, untuk memastikan. Di rumah Lasmi, mereka duduk melingkar seperti sebelumnya. Tapi kali ini, tidak ada lilin yang mau menyala. Api selalu mati, seolah ruangan itu menolak bentuk lingkaran. Ini cuma perasaan, kata Warti cepat. Tapi suaranya bergetar. Jam di dinding menunjukkan pukul 2.11. Tidak bergerak, Ningsih mengeluarkan bungkusan kain hitam. Isinya sisa media santet, tanah kubur, potongan kuku, benang kafan. Ia membuka sedikit, bau busuk menyebar. Ini seharusnya kosong, katanya panik. Kita sudah pakai semua. Lasmi mendekat, lalu menjerit kecil. Di dalam kain itu, ada rambut baru, masih basah, masih hangat. Yayah mundur, dia belum selesai, bisiknya. Pada saat yang sama, di kuburan, tanah di atas Sari retak lebih lebar. Bukan karena tubuh mendorong, melainkan karena sesuatu dari dalam menarik ke atas. Santet itu punya arah, punya jalur, punya pemilik. Dan sekarang, pemiliknya masih sadar. Lasmi mencoba memutuskan ikatan. Ia membaca mantra pembalik. Tangannya gemetar. Kata-katanya salah urut. Angin mati, lampu padam, dan di tengah lingkaran, terdengar suara langkah. Tidak berat, tidak cepat, langkah orang yang sudah hafal rumah itu. Warti menutup telinga. Aku cuma ikut-ikutan, tangisnya pecah. Aku nggak niat bunuh. Cermin di ruang tamu berembun. Dan di embun itu, muncul bayangan perempuan berdiri. Tidak jelas wajahnya, tapi rambutnya, sama seperti rambut yang ada di kain hitam. Kalau bukan kamu yang niat, kenapa namaku yang kamu sebut? Ningsih pingsan,
Yayah muntah tanah. Lasmi terduduk, menangis tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasakan takut yang benar. Bukan takut dihantui, tapi takut dikenali. Sari tidak datang sebagai hantu lompat-lompat. Ia datang sebagai ingatan yang tidak bisa dibuang. Sebagai suara di belakang pikiran. Sebagai bau tanah di tempat paling bersih. Santet itu bukan senjata, ia hanya undangan. Dan Sari tidak menolak undangan itu. Malam itu, mereka sepakat satu hal. Mereka harus menemukan dukun yang dulu memimpin ritual. Karena hanya dia yang tahu cara memanggil kembali yang belum pergi. Tapi mereka lupa satu hal. Yang mereka kirim dulu, tidak pernah mau pulang. Nama dukun itu Mbah Guno. Tidak tinggal di hutan. Tidak pakai pakaian aneh. Tidak memelihara tuyul atau pocong. Ia tinggal di rumah tembok biasa. Di pinggir desa, dengan pagar rendah dan lampu teras selalu menyala. Warti dan Ningsih datang pertama. Pukul 3 sore, masih terang. Tapi halaman rumah Mbah Guno terasa dingin. Bukan dingin udara, dingin seperti tempat yang sudah lama tidak dipakai berdoa. Mbah Guno membuka pintu tanpa ditanya. Ia menatap mereka satu persatu. Lalu berkata pelan, "Kalian telat." Warti langsung menangis. "Dia ganggu kami, Mbah," katanya gemetar. Padahal sudah mati." Mbah Guno menghela napas panjang. "Justru karena itu," jawabnya lirih. Ia menyuruh mereka duduk. Tidak ada dupa, tidak ada mantra, hanya segelas air putih di tengah meja. "Kalian bikin satu kesalahan besar," kata Mbah Guno. "Kalian santet orang yang tidak mau mati." Ningsih menggeleng keras. "Semua orang mati, Mbah." Mbah Guno menatapnya tajam. "Tubuh, iya, tapi niat, tidak selalu." Ia mengambil buku tua, membukanya, menunjuk satu catatan. Kalau korban sadar saat santet bekerja, dan mati dengan kesadaran penuh, maka jalur akan berbalik. Lasmi datang belakangan, wajahnya pucat, matanya cekung. Ia duduk tanpa bicara. "Mbah," katanya akhirnya, "kalau kami bayar lagi, bisa dihentikan." Mbah Guno menutup buku. "Bisa." Mereka langsung mengangkat kepala. "Tapi bukan seperti yang kalian mau." Ia berdiri, menuju kamar belakang, mengeluarkan sebuah kantong tanah kubur. "Tanahnya masih basah. Kalian harus kembalikan ini," katanya, "ke kuburnya, dan minta izin." Yayah tertawa histeris. "Minta izin ke orang mati?" Mbah Guno menatapnya lama. "Keyang belum pergi." Ia melanjutkan, suaranya berat. "Dan dengar baik-baik, yang kembali itu bukan hantu balas dendam. Itu korban yang masih memegang jalur kalian." Warti gemetar. "Kalau kami nggak lakukan." Mbah Guno tidak menjawab langsung. Ia mematikan lampu ruang tamu. Gelap. Dalam gelap, terdengar suara perempuan bernapas pelan. "Dekat, sangat dekat. Aku cuma mau pulang." Lampu menyala kembali. Lasmi menjerit. Di lantai, ada bekas kaki tanah basah. Menuju pintu, keluar. Mbah Guno duduk kembali. Wajahnya lelah. "Aku sudah tutup pintu," katanya lirih. "Kalian yang buka lagi." Malam itu, mereka sepakat pergi ke kuburan Sari. Bersama, tanpa ritual, tanpa lingkaran, tanpa lilin. Mereka tidak tahu, di saat yang sama, tanah di kuburan Sari sudah retak selebar tangan. Dan dari celah itu, bukan tubuh yang keluar, melainkan rambut hitam panjang, merayap perlahan di permukaan tanah. Sari sudah lebih dekat daripada yang mereka kira. Mereka datang berlima, Warti, Ningsih, Yayah, Lasmi, dan satu pria muda, keponakan Lasmi, yang dipaksa ikut karena tidak berani menolak orang hidup. Kuburan itu sunyi, bukan sunyi biasa,
sunyi yang terlalu siap, lampu senter menyapu tanah. Kuburan Sari mudah dikenali. Tanahnya lebih gelap, lebih gembur, dan letaknya semakin lebar. Warti jatuh berlutut, tangisnya pecah. "Sari, aku minta maaf." Tidak ada jawaban, hanya angin yang berhenti berhembus. Lasmi membuka kantong tanah kubur dari Mbah Guno. Tangannya gemetar, ia menaburkannya kembali. Tanah itu tidak menyatu, ia justru menolak. Yayah mulai berdoa keras. Suaranya terbata, ayatnya lompat-lompat, dan saat ia menyebut nama Sari, tanah bergerak, bukan menggembung, bukan meledak, melainkan menarik napas. Keponakan Lasmi menjerit, "Bu, ada rambut." Dari retakan kubur, helaian rambut hitam keluar perlahan. Basah, lengket, merayap seperti makhluk hidup. Ningsih mundur, kakinya tersandung nisan lain. Ia jatuh terduduk, dan dari balik kakinya muncul bayangan perempuan berdiri. Tidak berwajah, tidak bertubuh jelas, tapi bentuknya terlalu dikenal. "Kalian datang lengkap." Suara itu bukan dari tanah, bukan dari udara, tapi langsung di kepala mereka masing-masing. Warti menangis terseduh. "Kami cuma mau kamu pergi." Jawaban Sari tenang, "Aku pergi. Kalian yang memanggil kembali." Lasmi berteriak, "Kami sudah bayar, sudah ritual." Rambut di tanah bergerak lebih cepat. Itu harga untuk mati, bukan untuk dilupakan. Tiba-tiba, keponakan Lasmi berteriak kesakitan. Tangannya memegang perut. Ia muntah tanah basah, persis seperti yang dulu dialami Sari. Yayah menjerit histeris, "Ambil aku saja, jangan dia." Untuk pertama kalinya, suara Sari meninggi. "Dulu, aku juga sendirian." Tanah kubur ambos sedikit, bukan terbuka, tapi cukup untuk memperlihatkan kain kafan yang robek dari dalam. Warti pingsan, Ningsih tidak bisa bergerak. Lasmi terduduk, bibirnya gemetar. Dan Sari akhirnya berkata satu kalimat yang membuat malam itu berhenti. "Aku tidak datang untuk minta maaf. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang kalian tanam." Angin kencang berputar, senter padam satu persatu. Kuburan gelap total. Saat cahaya kembali, kuburan Sari tertutup rapi. Tidak ada rambut, tidak ada retakan, seolah tidak pernah diganggu. Tapi satu hal berubah. Keponakan Lasmi tidak bisa berdiri. Matanya terbuka, tapi kosong. Ia berbisik pelan, "Sari sudah pulang." Dan di desa itu, sejak malam tersebut, 4 perempuan mulai sakit dengan gejala yang sama. Pelan, aneh, dan terlalu dikenali oleh satu orang saja. Sari tidak bangkit sebagai mayat. Ia bangkit sebagai proses. Dan proses itu baru saja dimulai. Sakit itu tidak datang bersamaan. Datangnya bergiliran, seperti antrian yang sudah ditentukan sejak lama. Orang pertama yang jatuh sakit adalah Yayah. Pagi itu ia masih bisa berjalan. Siang hari, ia muntah sesuatu yang bukan makanan. Malamnya, perutnya mengeras, bukan kembung, seperti ada benda asing yang tumbuh di dalam. Dokter bilang, infeksi. Tapi saat perawat membersihkan muntahnya, mereka menemukan potongan benang hitam. Tidak tercerna, tidak busuk, masih utuh. Yayah mulai meracau. Bukan soal sakit. Ia terus berkata satu kalimat yang sama. "Jangan duduk melingkar." Di rumah Ningsih, gejalanya berbeda. Ia tidak muntah. Ia lupa. Hari pertama, ia lupa mematikan kompor. Hari kedua, ia lupa nama anaknya. Hari ketiga, ia lupa kenapa ia takut tidur sendirian. Setiap kali Ningsih tertidur, ia bermimpi berada di kamar sempit, gelap, bau tanah, dan suara perempuan bernapas di dekat telinganya. "Kamu dengar aku waktu aku teriak?"
Ningsih bangun dengan air mata mengalir. Tanpa tahu kenapa, Warti mencoba melawan. Ia pergi ke dukun lain. Lebih jauh, lebih mahal. Dukun itu menatapnya lama, lalu menggeleng cepat. Ada yang sudah lebih dulu tinggal di kamu, katanya. Dan dia, bukan kiriman. Malam itu, Warti mulai menggaruk kulitnya sendiri. Bukan gatal, melainkan rasa ada sesuatu yang mau keluar. Ia menggaruk sampai berdarah, dan dari bekas lukanya, keluar tanah halus. Lasmi adalah yang paling tenang. Ia tidak sakit, ia tidak mimpi, ia tidak lupa, ia hanya selalu mendengar langkah kaki di belakangnya. Ke dapur, ke kamar mandi, ke tempat tidur, langkah yang sangat dikenalnya. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi bau tanah selalu tertinggal. Sementara itu, Sari tidak pernah muncul utuh. Ia tidak menampakkan wajah, tidak menampakkan tubuh. Ia hadir sebagai rasa penuh di perut, bau tanah di tempat bersih. Ingatan yang datang saat tidak diinginkan. Mbah Guno akhirnya datang ke kuburan. Sendirian, ia berdiri lama, menunduk. Aku salah, katanya lirih. Aku pikir kamu akan pergi. Angin berembus pelan. Aku pergi, tapi aku kembali lewat mereka. Mbah Guno menutup mata. Kalau begini terus, mereka mati. Jawaban Sari tenang. Aku juga mati. Mbah Guno sadar. Ini bukan pembalasan cepat. Ini pemulangan. Setiap pelaku akan merasakan ketakutan tanpa alasan, sakit tanpa diagnosis, dan kesepian tanpa teman, persis seperti Sari dulu. Dan ketika satu dari mereka tidak kuat, Sari akan mengambil langkah berikutnya. Di sudut kuburan, tanah bergetar pelan. Bukan bangkit, bukan keluar, melainkan bersiap pindah. Karena Sari tidak butuh tubuhnya kembali. Ia butuh tempat baru untuk tinggal. Dan orang berikutnya sudah mulai bermimpi lebih dalam. Orang itu Lasmi, perempuan yang paling diam saat ritual, yang paling jarang bicara, yang paling lama menatap tanah waktu nama Sari disebut. Lasmi tidak sakit, tidak muntah, tidak lupa, tapi setiap kali ia tidur, ia bangun sebagai orang lain. Mimpi pertama sederhana, ia berdiri di dapur kecil. Kompor minyak menyala, panci berisi air mendidih, dan ia tahu persis, tanpa diberitahu. Ini bukan dapurnya. Ia mengangkat tangan. Tangan itu lebih kurus, lebih pucat, ada bekas luka lama di pergelangan. Lasmi bercermin, wajah yang menatap balik, bukan wajahnya, itu wajah Sari. Ia terbangun dengan jeritan tertahan. Keringat membasahi punggung, dan bau tanah basah memenuhi kamar. Mimpi kedua lebih lama. Lasmi berjalan di lorong sempit. Gelap, tanah menekan dari segala arah. Ia tidak bisa berdiri tegak. Dan dari kejauhan, ia mendengar suara orang menangis. Suara dirinya sendiri. Aku nggak mau mati. Kalimat itu keluar dari mulutnya. Tapi bukan miliknya. Lasmi terbangun sambil memegangi perut. Rasanya penuh, sesak, seperti ada sesuatu yang menumpang. Hari ketiga, Lasmi mulai berubah saat sadar. Ia memasak, dengan cara yang tidak pernah ia pelajari. Ia menyapu, dengan gerakan yang bukan kebiasaannya. Dan tanpa sadar, ia menyebut nama orang yang tidak ia kenal. Padarto, gumamnya suatu sore. Ia tidak tahu siapa itu, tapi ia tahu arah rumahnya. Di kuburan, Padarto merinding. Ia merasa seperti dipanggil dari dalam tanah. Mbah Guno akhirnya mengerti. Ia datang ke rumah Lasmi tanpa diundang. Begitu melihat wajah Lasmi, ia mundur satu langkah. Kamu mulai kebagian, katanya pelan. Lasmi menatapnya kosong. Kebagian apa, Mbah? Mbah Guno tidak langsung menjawab.
Ia hanya bertanya satu hal, "Kamu mimpi mati, atau mimpi hidup?" Lasmi terdiam lama, lalu berkata lirih, "Aku mimpi, aku ditinggal semua orang." Mbah Guno menutup mata. "Dia tidak merasukimu," katanya. "Dia menitipkan dirinya." Sementara itu, kondisi Yayah memburuk. Ia muntah darah dan tanah bercampur. Dokter angkat tangan. Ningsih menghilang satu malam. Ditemukan pagi harinya duduk di depan rumah Sari yang kosong. Ia memeluk lutut, matanya kosong, mulutnya berbisik. "Aku nggak dengar," dia teriak. Dan Warti mulai melihat bayangannya sendiri. Berjalan lebih dulu di depan cermin. Sari tidak lagi hanya menghantui. Ia membagi dirinya sedikit ke setiap pelaku, bukan untuk membunuh cepat, tapi untuk membuat mereka mengerti hidup yang ia jalani. Lasmi berdiri di depan cermin malam itu. Ia menatap wajahnya lama, lalu berkata, dengan suara yang bukan sepenuhnya miliknya, "Aku belum selesai." Dan untuk pertama kalinya, Sari berbicara lewat mulut orang hidup. Lasmi tidak lagi yakin kapan ia tidur, dan kapan ia terjaga, karena setiap kali ia menutup mata, ingatan yang datang bukan miliknya. Ia ingat berjalan di pasar kecil. Ia ingat menawar sayur. Ia ingat merasa lapar tapi tidak punya uang cukup. Padahal Lasmi tidak pernah belanja di sana. Pagi itu, Lasmi terbangun di depan rumah Sari. Ia tidak ingat berjalan ke sana. Kakinya kotor tanah, tangannya gemetar, dan di dadanya ada rasa rindu yang bukan miliknya. Mbah Guno datang menyusul. Begitu melihat Lasmi berdiri di halaman rumah kosong itu, ia langsung tahu, "Sekarang kalian berbagi," katanya lirih. Lasmi menoleh. "Berbagi apa?" "Tubuh," jawab Mbah Guno. "Waktu, ingatan, rasa sakit." Lasmi menangis. "Aku nggak mau gila, Mbah." Mbah Guno menggeleng pelan. "Ini bukan gila. Ini utang yang sedang dibayar pakai hidupmu sendiri." Di rumah sakit, Yayah akhirnya meninggal. Bukan karena sakit, karena tubuhnya menyerah lebih dulu. Saat napas terakhirnya keluar, perawat melihat tanah menetes dari sudut bibirnya. Pada saat yang sama, Lasmi berteriak kesakitan. Perutnya melilit. Ia merasakan sesuatu keluar, bukan darah, bukan daging, melainkan rasa dingin yang lama bersarang. Satu sudah kembali. Suara Sari terdengar pelan di kepalanya. Warti semakin parah. Ia mulai berbicara sendiri, menyebut nama Sari dengan nada memohon. Dan setiap kali ia tertidur, ia terbangun dengan tanah di bawah kuku. Ningsih tidak pernah benar-benar pulih. Ia duduk diam di rumah kosong. Setiap ditanya, ia hanya menjawab, "Aku dengar sekarang." Lasmi mulai sadar satu hal mengerikan. Sari tidak ingin membunuh semuanya. Ia ingin meninggalkan dirinya. Malam itu, Lasmi berdiri di depan cermin. Wajahnya berubah-ubah. Kadang wajahnya sendiri, kadang wajah Sari, kadang campuran yang tidak seharusnya ada. "Apa maumu?" bisik Lasmi. Jawabannya datang tenang. "Aku mau selesai." Lasmi menggeleng. "Kalau begitu, aku mati." "Tidak, kamu hidup, tapi tidak sendirian." Mbah Guno datang membawa air doa. Ia memercikkannya ke tubuh Lasmi. Air itu mendidih di kulitnya. Lasmi menjerit, bukan kesakitan, melainkan karena kehilangan. Sesuatu keluar dari tubuhnya, tidak terlihat, tapi terasa, seperti berat yang diangkat dan diganti dengan yang lain. Mbah Guno terengah. Dia pindah lagi, katanya. "Sekarang, aku nggak tahu di mana." Di luar, angin berputar. Lampu desa berkedip, dan di rumah Warti, cermin pecah bersamaan. Sari berpindah, bukan untuk balas dendam semata, tapi untuk mencari tempat terakhir.
Dan tempat itu bukan kuburan. Malam itu, desa terasa lebih kecil. Suara jangkrik berhenti, anjing tidak menggonggong, seolah semua makhluk lain memilih diam dan menunggu. Sari sudah berpindah, tapi kali ini, ia tidak terburu-buru. Ia menatap dari dalam kesadaran yang baru. Lebih hangat, lebih utuh, tubuh itu milik Warti, perempuan yang pertama kali menyebut namanya terbalik. Yang paling sering tersenyum saat ritual. Yang paling keras bilang, ini cuma buat pelajaran. Warti terbangun di tengah malam. Tangannya dingin, dadanya sesak, dan di dalam kepalanya, ada dua suara. Aku mau keluar, aku mau tinggal. Warti menangis. Keluar saja, aku gak kuat. Jawaban Sari tenang. Dulu aku juga tidak kuat. Di kamar mandi, cermin berembun. Dan di embun itu, wajah Sari muncul lebih jelas dari sebelumnya. Tidak rusak, tidak busuk, hanya lelah. Warti berlutut. Kalau aku mati, kamu tenang. Sari diam lama, lalu menjawab jujur. Aku tidak cari kematianmu, aku cari pengakuan. Sari merasakan sesuatu yang baru. Bukan marah, bukan sakit, tapi lelah menahan diri. Ia mengingat tubuhnya sendiri, dingin, sempit, gelap, dan ia sadar satu hal. Ia tidak ingin kembali ke sana. Mbah Guno datang terlambat. Begitu melihat mata Warti, ia tahu. Kamu tidak bisa menampung dia lama, katanya pelan. Warti tertawa kecil. Dia, tenang. Sari bicara lewat mulut Warti. Suara dua lapis. Aku bisa selesai di sini. Mbah Guno menutup mata. Kalau kamu tinggal, kamu akan hidup sebagai orang lain. Sari ragu. Untuk pertama kalinya, di rumah sakit, Ningsih meninggal dalam tidur. Wajahnya tenang, seolah akhirnya bisa mendengar sesuatu yang ia tunggu. Sari merasakan ikatan itu putus satu lagi. Ia semakin utuh. Ia menatap hidup dari dalam tubuh Warti. Bau kopi, suara pagi, hangat matahari, hal-hal yang tidak ia miliki saat mati. Kalau aku pergi sekarang, apa yang tersisa? Mbah Guno berbisik. Kalau kamu pergi, kamu selesai. Kalau kamu tinggal, kamu berubah. Warti menangis. Aku salah. Sari mengangguk dari dalam. Aku tahu. Dan di titik itu, Sari harus memilih. Bukan antara hidup dan mati, tapi antara melepaskan, atau menjadi sesuatu yang baru. Di luar, matahari mulai naik. Cahaya pertama menyentuh desa, dan keputusan itu akan dibuat sebelum terang penuh. Langit mulai memucat, bukan terang, bukan gelap, waktu yang menggantung di antara dua dunia. Di dalam tubuh Warti, Sari merasakan pagi. Udara dingin yang pelan-pelan menghangat. Bau asap dapur tetangga, suara langkah orang berangkat kerja. Semua itu terasa asing tapi indah. Kalau aku tinggal, kata Sari dari dalam, aku hidup dengan dosa orang lain. Warti menjawab lirih, dan kalau kamu pergi, aku hidup dengan dosaku sendiri. Mbah Guno berdiri di ambang pintu. Ia tidak masuk. Ia tahu ini bukan urusannya lagi. Keputusanmu tidak bisa dibatalkan, katanya. Tidak ada ritual sesudah ini. Sari mengingat malam terakhir hidupnya. Ia ingat tanah menutup wajahnya. Ia ingat suara yang menjauh. Ia ingat betapa cepat ia dilupakan. Aku tidak mau dilupakan lagi. Kalimat itu bukan marah. Itu jujur. Warti terisak. Kalau kamu ambil hidupku, orang akan bilang aku hilang. Sari menjawab pelan. Aku tidak akan mengambil, aku akan berbagi. Mbah Guno terkejut. Tidak bisa, katanya cepat. Tubuh tidak dibuat untuk dua jiwa. Sari tersenyum, untuk pertama kalinya sejak mati. Maka aku tidak akan jadi jiwa. Saat itu,
sesuatu berubah. Bukan kerasukan, bukan santet, bukan arwah gentayangan. Sari melepaskan namanya, kenangannya menyatu. Bukan menindih Warti, tapi mengalir. Warti jatuh terduduk, menangis tanpa tahu kenapa. Tapi di dalam dadanya, rasa sesak itu hilang, diganti oleh kesadaran yang berat. Tapi utuh, Sari tidak tinggal sebagai roh. Ia tidak pergi sebagai arwah. Ia larut, menjadi bagian dari hidup yang dulu ia tidak miliki. Mbah Guno berbisik lirih, ini bukan pembalasan, ini penyerahan. Saat matahari akhirnya naik penuh, kuburan Sari tidak lagi dingin. Tanahnya menghangat, tidak ada tanda, tidak ada jeritan. Di desa itu, orang-orang mulai hidup kembali. Tapi ada perubahan kecil. Mereka lebih pelan menilai, lebih cepat merasa bersalah, lebih sering terdiam tanpa sebab. Warti hidup dengan ingatan yang bukan hanya miliknya. Kadang ia menangis di pagi hari, tanpa tahu alasannya. Kadang ia menatap tanah lama sekali. Dan di dalam dirinya, ada suara yang tidak pernah bicara lagi. Karena ia sudah didengar, desa terlihat normal, terlalu normal. Orang-orang kembali ke ladang, warung buka seperti biasa, anak-anak bermain di sore hari. Namun ada satu hal yang hilang. Tidak ada yang mau menyebut nama Sari lagi. Bukan karena takut, tapi karena merasa tidak pantas. Warti hidup seperti orang biasa. Ia tertawa, ia bekerja, ia berbincang. Namun setiap malam jam 2.17, ia selalu terbangun, tanpa mimpi, tanpa suara, hanya perasaan, seperti ada seseorang baru saja pergi dari kamar. Lasmi mulai sering duduk sendirian. Kadang ia merasa bersalah tanpa sebab. Kadang ia menolak ikut gosip. Dan tanpa sadar, ia berkata, "Kalau kita nggak tahu ceritanya, jangan cepat menghakimi." Padahal itu bukan kalimat Lasmi. Dulu, rumah Sari tetap kosong. Tapi anehnya, tidak lagi mengerikan. Lampu bisa menyala tanpa berkedip. Angin masuk tanpa bau tanah. Seolah rumah itu sudah ditinggalkan dengan izin. Mbah Guno sakit. Ia tidak bisa menjelaskan kenapa. Bukan penyakit, katanya. Ini sisa. Suatu malam, ia bermimpi. Ia melihat Sari duduk di tepi sawah. Tidak basah, tidak kotor. Ia hanya menatap air. "Kenapa kamu datang?" tanya Mbah Guno. Sari tersenyum kecil. "Aku tidak datang. Aku hanya belum sepenuhnya hilang." Di mimpi itu, Sari berkata sesuatu yang membuat Mbah Guno terbangun dengan gemetar. "Masih ada yang belum membayar." Keesokan harinya, kabar datang. Pak Darto, orang yang mengubur Sari dengan tergesa, jatuh pingsan di ladang. Saat sadar, ia menangis tanpa bisa berhenti. Bukan karena sakit, tapi karena mengingat semua yang ia sengaja lupakan. Desa mulai mengalami hal-hal kecil. Orang salah bicara lalu langsung menyesal. Anak-anak menangis tanpa sebab saat lewat kuburan. Ayam mati menghadap ke arah rumah Sari. Bukan teror, tapi pengingat. Warti akhirnya mengunjungi kuburan Sari. Ia berdiri lama, tidak berdoa, tidak menangis, hanya berkata pelan, "Aku ingat." Angin berhenti sesaat, dan Warti merasa dadanya hangat. Bukan suara, bukan bisikan, tapi rasa diterima, namun jauh di dalam tanah. Ada sesuatu yang belum benar-benar tidur. Bukan Sari, melainkan jejak perbuatannya pada orang-orang. Karena santet mungkin berhenti, arwah mungkin pergi, tapi rasa bersalah yang tertanam bisa hidup sangat lama. Perubahan itu tidak datang sebagai bencana. Ia datang pelan, hampir tidak terasa. Anak-anak di desa mulai bertanya hal-hal aneh. "Bu, kenapa kuburan itu nggak boleh dilewatin?" "Pak, dulu ada orang hilang ya."
Siapa yang tinggal di rumah kosong itu? Pertanyaan yang tidak pernah diajarkan. Anak Pak Darto, Rina, usia 9 tahun. Mulai mimpi yang sama setiap malam. Ia berdiri di lubang sempit, gelap, dan ada perempuan muda memeluk lutut di depannya. "Kakak siapa?" tanya Rina dalam mimpi. Perempuan itu menoleh. Wajahnya pucat, tapi lembut. "Aku pernah tidak didengarkan." Rina terbangun sambil menangis. Ia menggambar di buku sekolah. Bukan rumah, bukan bunga, melainkan tanah dan tangan yang terulur. Guru memanggil Pak Darto. "Ada yang aneh dengan anak Bapak," katanya hati-hati. Pak Darto gemetar. Ia tahu, ia sangat tahu. Di rumah lain, anak Lasmi menolak bermain petak umpet. "Kalau sembunyi lama-lama, nanti nggak dicari," katanya polos. Lasmi terdiam. Kalimat itu bukan milik anak seusia itu. Warti mulai sering sakit kepala. Bukan karena Sari kembali, tapi karena ingatan terus bermunculan tanpa diminta. Ia ingat detail yang tidak ia alami. Rasa dingin tanah, panik tanpa suara, menunggu yang tidak datang. Mbah Guno akhirnya berkata jujur. "Ini bukan kutukan," katanya lemah. "Ini warisan empati yang dipaksa tumbuh." Anak-anak mulai melihat apa yang dulu diabaikan. Mereka menangis saat melihat orang disudutkan. Mereka gelisah saat melihat ketidakadilan kecil. Mereka tidak bisa tidur jika melihat orang lain disakiti. Sari tidak menghantui mereka. Ia menitipkan rasa. Suatu sore, Rina berdiri di depan kuburan Sari. Ia menaruh bunga liar, tanpa disuruh, tanpa tahu kenapa. "Aku lihat kamu," katanya pelan. Angin berhembus, tidak dingin, tidak menakutkan. Pak Darto melihat dari jauh. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia tidak bisa lari dari perbuatannya sendiri. Malam itu, Pak Darto bermimpi. Ia bukan Sari, ia bukan dirinya sendiri. Ia adalah orang yang datang terlambat. Dan di mimpi itu, suara anak kecil berkata, "Kalau orang dewasa diam, kami yang akan ingat." Desa mulai berubah perlahan. Orang dewasa mulai malu pada anak-anaknya sendiri. Karena anak-anak tahu, tanpa diberitahu, dan di tanah kuburan itu, sesuatu mengendur, bukan bangkit, tapi diterima oleh generasi yang tidak ikut menyakiti. Pengakuan tidak datang bersamaan, ia datang satu persatu. Seperti orang yang akhirnya mengaku lelah. Lasmi adalah yang pertama bicara. Di depan pengajian kecil, dengan suara bergetar, ia berkata, "Ada orang mati." Karena kami diam, tidak ada yang langsung menjawab. Tapi tidak ada yang tertawa. Warti menyusul seminggu kemudian. Ia datang ke rumah Sari yang kosong. Membersihkan lantai, mengganti atap bocor. Orang-orang bertanya, "Kamu mau tinggal di situ?" Warti menggeleng. "Enggak," katanya, "aku cuma mau rumahnya nggak malu." Pak Darto akhirnya berbicara, bukan di balai desa, tapi di rumahnya sendiri, di depan anaknya. "Ayah salah," katanya sambil menunduk. "Ayah lihat orang minta tolong, dan ayah pergi." Rina memeluknya, tidak memaafkan, tidak menyalahkan, hanya memeluk. Dan justru itu yang membuat Pak Darto menangis lebih keras. Mbah Guno mencatat semuanya, bukan sebagai bukti, tapi sebagai penutup. Kalau tidak dicatat, katanya, cerita akan berulang. Namun pengakuan ini datang terlambat. Karena yang rusak sudah rusak, yang mati sudah mati, dan Sari sudah memilih bentuk akhirnya. Malam itu, semua pelaku bermimpi sama. Mereka berdiri di tempat yang terang. Tidak ada tanah, tidak ada lubang, hanya Sari berdiri di depan mereka. Utuh, tenang, kalian akhirnya bicara, katanya lembut. Tapi aku tidak menunggu itu. Lasmi menangis.
Warti berlutut. Pak Darto ingin memohon, tapi Sari mengangkat tangan. Aku tidak mau balas. Aku mau berhenti. Saat mereka bangun, rasa berat di dada mereka hilang. Bukan karena diampuni, tapi karena tidak lagi menyangkal. Desa mengadakan doa bersama, tidak menyebut nama pelaku, tidak menyebut nama Sari, hanya menyebut kesalahan manusia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, tidak ada mimpi, tidak ada bangun jam 2.17, tidak ada rasa ditinggal, namun jauh di dalam tanah. Ada satu hal yang tersisa, bukan arwah, bukan santet, melainkan cerita yang kini sudah diketahui. Dan cerita yang diketahui, tidak akan pernah bisa dikubur lagi. Rumah Sari akhirnya dibuka, bukan untuk ditinggali, bukan untuk dijual, tapi untuk tidak dibiarkan membusuk oleh ingatan. Warti yang mengusulkan, kalau kosong terus, katanya, orang akan isi dengan cerita sendiri. Tidak ada yang menolak, karena semua tahu, cerita lama sudah cukup. Anak-anak datang pertama kali. Mereka duduk di lantai, menggambar, tertawa pelan, tanpa tahu sejarah detail, tanpa melihat hantu. Dan justru itu yang membuat orang dewasa menunduk malu. Lasmi membuka kelas kecil menjahit. Ia mengajari dengan sabar. Kadang ia berhenti sejenak, bukan karena capek, tapi karena ingat pernah tidak menolong orang yang butuh. Di dapur rumah itu, bau masakan kembali muncul. Bukan bau tanah, bukan bau dingin, tapi bau hidup. Mbah Guno datang terakhir. Ia berdiri lama di ambang pintu. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Rumah itu tidak menolak, tidak menyambut, hanya ada yang masih di sini. Bisik Warti pelan. Mbah Guno menggeleng. Tidak. Lalu kenapa rasanya penuh? Karena dulu terlalu kosong, jawabnya. Malam itu, anak-anak tidur di rumah itu. Tanpa mimpi buruk, tanpa jeritan, hanya tidur biasa. Namun satu anak, Rina, terbangun sebentar. Ia duduk, menatap sudut ruangan, dan berbisik pelan. Terima kasih. Tidak ada jawaban, tidak ada suara, tidak ada angin. Besok paginya, bunga liar tumbuh di halaman. Padahal kemarin tanahnya kering. Tidak banyak, tidak indah, tapi cukup untuk dilihat. Desa mulai memanggil rumah itu dengan nama baru. Bukan rumah Sari, bukan rumah kosong, melainkan rumah belajar. Namun bagi Warti, kadang saat menyapu, ia merasa ditemani, bukan oleh roh, tapi oleh kehadiran yang pernah terluka dan kini tenang. Mbah Guno berkata satu hal sebelum pulang. Kalau tempat yang rusak diisi dengan kebaikan, ia tidak akan lupa lukanya, tapi ia tidak akan membusuk. Dan disitulah Sari akhirnya benar-benar selesai. Bukan karena dilupakan, tapi karena tempatnya diisi dengan hidup. Waktu berjalan, dan desa itu tidak lagi sama, bukan karena ada yang berubah drastis, tapi karena ada yang tidak diulang. Orang-orang kini berhenti sejenak sebelum menilai. Mereka mendengar lebih lama, mereka bertanya lebih dulu, mereka tidak cepat pergi saat seseorang terlihat berbeda. Tidak karena takut dihantui, tapi karena ingat pernah diam. Anak-anak tumbuh, mereka tidak tahu detail kisah Sari. Tidak tahu santet, tidak tahu lubang, tidak tahu siapa bersalah dan siapa lari. Namun mereka tahu satu hal, kalau ada yang sendirian, jangan ditinggal. Rumah belajar terus dipakai, dindingnya dipenuhi gambar, benang jahit tergantung rapi, suara tawa lebih sering terdengar daripada bisikan. Dan tidak ada yang bermimpi buruk di sana. Warti menua perlahan. Kadang di malam sunyi, ia duduk sendirian di teras. Bukan menunggu, bukan memanggil, hanya duduk. Orang bertanya, kamu masih sering kepikiran dia?
Warti mengangguk kecil. Bukan kepikiran, katanya, tapi ingat caranya melihat orang. Mbah Guno meninggal dengan tenang. Di buku catatannya, halaman terakhir hanya berisi satu kalimat. Yang mati bukan selalu yang paling menderita. Kadang yang hiduplah yang harus belajar paling lama. Pak Darto sering mengantar anaknya ke rumah belajar. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kali lewat kuburan, ia selalu menunduk sebentar, bukan takut, bukan malu, tapi mengakui. Dan kuburan itu tidak pernah lagi dingin, tidak hangat juga, hanya tanah biasa. Tidak ada tanda Sari bangkit kembali. Tidak ada suara memanggil. Tidak ada bayangan di sudut mata. Karena Sari tidak memilih menjadi hantu. Ia memilih menjadi pelajaran yang hidup di orang lain. Kadang, orang luar bertanya, desa ini dulu pernah ada apa? Orang-orang menjawab singkat, pernah ada yang tidak didengar. Dan saat malam tiba, tidak ada yang menutup telinga. Tidak ada yang mengunci hati, karena mereka tahu, yang paling berbahaya bukan arwah pendendam. Yang paling berbahaya adalah manusia yang memilih diam. Jika suatu hari, di tempat lain, ada seseorang yang dipojokkan, disakiti diam-diam, dan semua orang berpaling, maka cerita seperti ini bisa terulang. Bukan karena santet, bukan karena roh, tapi karena manusia lupa mendengar. Cerita tidak pernah benar-benar tinggal di satu tempat. Ia ikut orang pergi. Seorang pemuda desa merantau ke kota. Di tongkrongan, ia bercerita sambil tertawa kecil. Di desaku dulu ada orang mati nggak wajar. Tidak detail, tidak menyebut nama, tapi cerita itu cukup untuk hidup. Di kota lain, seorang perempuan mendengar cerita itu. Ia terdiam lama, karena ceritanya terlalu mirip. Desa mulai kedatangan orang luar. Bukan paranormal, bukan pemburu hantu, tapi orang-orang yang pernah mengalami hal serupa. Mereka tidak datang bertanya, mereka datang diam. Warti menyadari satu hal menakutkan. Sari bukan satu-satunya. Ia hanya satu dari banyak yang akhirnya didengar. Seorang ibu dari desa lain berkata, kalau dia nggak bangkit, kami nggak akan berani cerita. Dan disitulah horor berubah bentuk. Bukan penampakan, bukan teror malam, tapi kenyataan bahwa ada terlalu banyak Sari di luar sana. Mbah Guno sudah tiada, tidak ada yang benar-benar paham batas. Tapi satu hal jelas, cerita ini tidak menular sebagai kutukan. Ia menular sebagai keberanian untuk ingat. Namun, tidak semua tempat siap mengingat. Di desa lain, jauh dari sana, ada perempuan bernama Ratih. Ia mengalami hal yang sama. Disudutkan, dituduh, ditinggal. Bedanya satu, tidak ada yang kembali, tidak ada yang meresap, tidak ada yang mengingat. Ratih mati, dan tidak terjadi apa-apa. Tidak ada mimpi, tidak ada sakit misterius, tidak ada rasa bersalah kolektif. Dan justru itu yang paling mengerikan. Karena artinya, tidak semua ketidakadilan akan bangkit sebagai horor. Sebagian, menghilang tanpa jejak. Warti mendengar cerita itu, dadanya sesak. Kenapa yang itu tidak kembali? Tanyanya lirih. Seorang perempuan menjawab, karena tidak ada yang siap mendengar. Sari bukan kuat karena dendam. Ia kuat karena ada celah kecil di hati orang-orang. Dan di tempat tanpa celah itu, keheningan menjadi kuburan paling dalam. Waktu berlalu bertahun-tahun, anak-anak menjadi dewasa, dan sebagian mulai mengulang pola lama. Bukan kejam, hanya terbiasa. Ada gosip kecil, ada tuduhan ringan, ada ejekan yang dianggap bercanda. Warti melihatnya, ia menggigil, bukan karena takut hantu, tapi karena takut manusia lupa lagi. Malam itu, ia bermimpi. Bukan Sari, bukan lubang,
melainkan ruangan kosong tanpa suara. Dan suara di dalamnya berkata, "Aku tidak akan kembali dua kali." Warti terbangun sambil menangis. Ia mengerti sekarang, Sari bukan peringatan yang akan selalu muncul. Ia sekali saja, jika manusia tidak belajar, tidak akan ada horor, tidak akan ada tanda, hanya kehilangan biasa yang dianggap wajar. Dan itu jauh lebih mengerikan. Warti akhirnya menulis, bukan buku, bukan laporan, tapi catatan tangan. Ia menulis tentang diam, tentang pergi, tentang bagaimana satu orang bisa mati, karena semua merasa itu bukan urusannya. Ia tidak menyebut nama Sari, karena cerita ini bukan tentang satu orang. Catatan itu disimpan, dibaca pelan-pelan oleh anak-anak yang tumbuh. Tidak menakutkan, tapi membuat dada berat. Seseorang bertanya, "Kalau nanti orang lupa lagi?" Warti menjawab, "Maka bukan cerita yang gagal, tapi kita yang memilih tidak mengulanginya." Dan disitulah horor berakhir sepenuhnya. Bukan karena aman, tapi karena ada penjaga ingatan. Warti merasa tenang. Itu yang paling menakutkan. Tidak ada mimpi, tidak ada suara, tidak ada rasa bersalah yang menekan dada. Semua terasa terlalu normal. Desa percaya cerita sudah berakhir. Rumah Sari dijadikan rumah belajar. Anak-anak tertawa. Orang dewasa merasa sudah menebus. Mereka lupa satu hal. Sari tidak pernah berkata ia memaafkan. Ia hanya berkata, "Aku selesai." Malam itu, hujan turun pelan. Warti terbangun jam 2.17. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia duduk, tidak takut, tidak bingung. Di dalam kepalanya, ada suara yang sangat dikenal. "Mereka pikir aku pergi." Warti menelan ludah. "Bukankah kamu sudah selesai?" Suara itu tersenyum, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kesabaran panjang. "Aku berhenti marah, bukan berhenti ada." Keesokan harinya, seorang anak di rumah belajar pingsan. Ia tidak kerasukan, tidak mengigau. Saat sadar, ia hanya berkata, "Kalau aku teriak, apa ada yang dengar? Mbah Guno sudah mati." Tidak ada yang benar-benar paham tanda-tanda lagi. Warti mulai sadar sesuatu yang mengerikan. Sari tidak lagi menghantui pelaku. Ia menunggu korban berikutnya, bukan untuk disakiti, tapi untuk dihuni. Karena sekarang Sari tahu satu hal. Tubuh orang bersalah cepat rusak, tapi tubuh orang lemah selalu tersedia. Suatu malam, Warti bercermin. Pantulannya tidak terlambat, tidak bergerak sendiri. Ia hanya menatap terlalu lama. "Aku tidak akan kembali sebagai hantu," kata suara itu pelan. "Aku akan kembali sebagai perasaan." Desa tidak pernah lagi melihat kejadian aneh. Tidak ada kematian misterius, tidak ada jeritan, tidak ada santet, hanya satu pola kecil. Setiap ada orang yang disudutkan, setiap ada yang dipermalukan, setiap ada yang tidak didengar. Seseorang di desa itu mulai bermimpi lubang sempit. Dan yang paling gelap, tidak ada yang sadar bahwa itu bukan peringatan lagi. Itu adalah proses pemilihan tubuh berikutnya. Sari tidak membalas dendam. Ia belajar cara bertahan. Dan selama masih ada orang yang diam, ia tidak akan pernah benar-benar pergi. Itulah cerita horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya.